balik lagi sama aku. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku tuh mau berbagi pengalaman aku ketika aku pertama memakai skincare Biot sampai aku berhenti pakai skincare Biot. Jadi sebelum aku lanjut videonya, kalian yang baru nemu channel ini jangan lupa ya, klik tombol subscribe di bawah, like jika kalian suka, kalian jika tidak suka boleh dislike, dan jika informasi ini bermanfaat kalian boleh share. Ikutin terus video aku sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi pertama aku pakai skincare Biot itu aku ketika itu lagi cari-cari skincare dan alhamdulillah nemu gitu ya. Dan aku tuh coba yang pertama itu pakai paket plaque whitening. Jadi memang pertamanya aku nggak ada keluhan sama sekali untuk pakai skincare Biot ini. Jadi yang pertama aku pakai paket plaque whitening. Untuk pakai plaque whitening ini selama 1 minggu lebih pun sudah ada perubahan. Plaque aku tuh benar-benar memudar dan real banget. Nah, untuk dia memutihkan apa enggaknya, dia itu tidak memutihkan melainkan mencerahkan. Untuk paket plaque whitening dia itu bakalan fokus ke plaque-nya dulu, dan nanti untuk kalian untuk menyempurnakan hasilnya kalian bisa beralih ke paket whitening-nya. Jadi aku setelah kemarin memakai paket plaque whitening, aku langsung beralih ke paket whitening-nya. Dan aku habis satu paket kemarin pakai plaque whitening dan lanjut ke paket yang whitening, dan whiteningnya pun aku pakai hanya satu paket aja dan beralih paket ke GL2 karena aku merasa kulit aku tuh nggak ada perubahan. Pakai plaque whitening hanya setingkat lebih cerah dibanding putih aku, maksudnya kulit aku kemarin gitu loh. Jadi aku memakai paket GL2. Nah, setelah itu aku cobain paket GL2 dan aku coba belum ada perubahan. Maksudnya pertama pakai tidak ada reaksi apa-apa, dan setelah beberapa hari baru kelihatan plaque aku memang agak menebal. Setelah seminggu lebih aku pakai paket GL2, malah aku tuh kayaknya nggak cocok sama GL2 karena wajah aku tuh lebih gelap dari wajah aku sebelumnya. Jadi lebih gelap gitu loh, terus kusam, nggak fresh gitu ketika pakai GL2. Setelah aku berpikir ini nggak cocok, lalu aku beralih ke paket plaque whitening lagi karena plaque-nya itu menebal lagi. Jadi aku tuh sebenarnya udah sering pakai Biot by Nisa dari bulan Agustus dan berhenti awal November. Ya, aku berhenti awal November. Dan di sini pun banyak juga yang bertanya sama aku, "Kak, gimana caranya agar lepas krim dari Biot by Nisa?" Tapi sebelumnya aku mohon maaf banget. Di sini aku bikin video hanya berbagi pengalaman aku real dan tidak dibuat-buat. Dan ini benar-benar faktanya yang aku alamin kemarin. Jadi tidak ada unsur untuk menjelekkan produk ya. Dan ini tuh bener-bener real aku alamin, karena ada juga seseorang yang komentar sama aku, katanya aku menjelekkan produk di komentar video aku yang sebelumnya gitu, yang alasan aku berhenti Biot. Aku tidak, maksudnya bukan menjelekkan, tidak sama sekali menjelekkan, dan itu tuh aku berbagi pengalaman aja. Dan buat kalian yang masih pakai ya kalian lanjutkan aja. Kalau kalian merasa kalian nyaman dengan skincare-nya, kalian lanjutkan aja, karena kan kulit wanita itu beda-beda, kulit wanita di Indonesia itu beda-beda, jadi beda-beda penerimaan, beda-beda juga reaksi ke kulitnya. Kalau itu yang aku alamin dan itu real yang aku alamin gitu. Sebelum lanjut ke video aku yang lebih jauh, aku mau menjawab pertanyaan salah satu viewers aku yang kemarin tuh nanya, "Kak, sebenarnya kakak itu berhenti apa enggak sih?" Aku berhenti dan sudah tidak pakai Biot lagi. Jadi dari November awal sampai sekarang aku Januari ini aku udah tidak pakai lagi ya teman-teman. Dan ada juga yang mengomentari, kemarin aku tuh baca komentar, katanya, "Kak, tolong dong kasih tips cara lepas dari skincare Biot by Nisa." Kalau aku kemarin di sini tuh video ini tuh aku bakalan ngejelasin cara aku lepas dari skincare.
bukan skincare Biot aja, tapi skincare aku sebelumnya pun aku seperti ini cara melepasnya. Dan sampai sekarang aku tuh jujur aja aku cuman pakai facial wash dan serum aja. Ada juga yang bertanya sama aku, Kak sekarang kakak pakai skincare apa? Jujur aja aku pakai skincare Senka, facial washnya pakai Senka, dan untuk serumnya aku pakai Scarlett. Untuk day cream atau night creamnya aku itu pakainya Kelly. Kalau itu pun kalaupun pergi kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya hanya di rumah aku cuman pakai moisturizer gitu. Jadi kalau misalnya nggak kemana-mana aku tuh nggak pernah pakai krim ya. Jadi kalau keluar tuh aku cuman pakai Kelly, itu pun pakainya hanya sedikit supaya menutupi kekurangan di wajah aku, seperti menutupi plek gitu kan, karena aku juga punya plek hitam yang memang di kamera tuh kurang kelihatan gitu ya. Jadi aku pakainya pakai Kelly. Oke, di sini aku mau menjelaskan juga cara aku lepas dari skincare. Oke teman-teman, jadi sebelum aku jauh lebih lanjut lagi ke videonya, kalian yang belum nonton nih video aku alasan aku berhenti pakai skincare Biot by Nisa, kalian bisa lihat videonya di sini dan linknya ada di bawah. Jadi kalian bisa cek aja, langsung klik linknya kenapa aku tuh berhenti pakai skincare Biot. Dan jadi emang ada keluhan-keluhan tersendiri yang aku rasain. Jadi memang terakhir tuh aku pakai plaque whitening terakhir tuh. Setelah GL2 aku pakai plaque whitening. Itu selintas aja video aku tentang pengalaman aku pakai skincare Biot. Oke, di sini tuh aku mau kasih tahu pengalaman aku kemarin, cara aku lepas dari skincare Biot dan skincare sebelumnya gitu loh. Jadi jadi aku meskipun sebelum pakai Biot kemarin itu aku udah lepas, cara melepaskan krimnya itu kayak gini gitu loh. Oke, jadi pas pertama aku lepas pakai skincare Biot, aku tidak langsung full melepaskan skincarenya. Jadi aku tuh masih pakai. Pas alasan aku berhenti pakai Biot itu tuh aku masih pakai bolong-bolong, maksudnya jarang-jarang. Jadi pertama-tama aku tuh cara melepaskannya, jadi misalnya kalian memakai krim siang, biasanya krim siangnya setengah, maksudnya misalnya kalian segini, setitik secuil segini, terus kalian kurangi dosis pemakaian kalian. Jadi kemarin aku waktu lepas skincare itu aku selalu mengurangi dosis yang sering aku pakai setiap hari. Jadi misalnya nih dari setengah jadi 1/4 gitu loh maksudnya. Nah aku tetap pakai krim siangnya tapi mengurangi dosisnya, dan serumnya pun sama seperti itu. Lalu krim malam pun sama juga seperti itu. Nah hari berikutnya ngurangi terus, dan hari keempat aku aku stop krim malam dan aku ganti dengan moisturizer. Jadi krim siangnya aku masih tetap pakai, dan krim malamnya aku dan untuk krim malamnya aku stop. Jadi aku gantinya pakai shooting gelnya. Jujur aja ini shooting gelnya itu benar-benar bagus menurut aku. Jadi aku masih pakai sampai sekarang shooting gel Biot by Nisa ini, karena dia itu bisa meredakan iritasi, bikin kulit kita lembut, dan mengecilkan pori-pori juga loh. Nah jadi aku ganti krim malamnya dengan shooting gelnya. Setelah itu hari kelima aku ganti facial washnya. Nah kalian step selanjutnya itu kalian mengganti skincare yang kalian ingin. Jadi di mix gitu ya untuk untuk memberhentikannya. Aku pakai facial washnya pakai Senka. Aku bener-bener rutin pakai Senka. Terus krim siangnya pun aku tetap masih pakai Biot sedikit. Dan hari ke-7 seminggu aku bener-bener lepas dan menggantinya dengan pelembab atau moisturizer seperti Kelly yang lain-lainnya. Itu aja sih. Jadi itu pengalaman aku ketika aku melepaskan skincare. Buat teman-teman, nanti aku bakalan bikin video lagi gimana caranya mengetahui ketergantungan apa enggak krim yang kamu pakai atau yang kalian pakai. Next ya, di video hari Jumat aku bakalan upload
gimana cara mengetahui krim yang kalian pakai itu ketergantungan apa enggak. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat, hanya selintas aja. Jadi itu pengalaman aku ketika aku pakai skincare by Out sampai aku berhenti sekarang, dan cara melepaskannya seperti itu. Dan ini tuh aku kasih tipsnya dari dulu sih, maksudnya dari dulu itu dari aku awal pakai skincare gitu yang lain, meskipun jadi selain by Out juga aku begini gitu ngelepasinnya, aku ganti-ganti itu sampai saat ini tuh belum ada yang pas banget gitu ya, masih ada lah yang apa namanya ketergantungan gitu. Jadi aku mencari yang benar-benar permanen gitu loh. Soalnya aku tuh kadang-kadang males banget pakai krim malamnya, kadang ketiduran, kadang krim siang pun aku tuh males pakainya gitu loh. Jadi sampai sekarang aku tuh jarang pakai krim siang, selang-seling aja jadi pakainya tuh. Oke teman-teman, segitu aja video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum aku jawab pertanyaannya, dan yang DM sama aku terus aku nggak balas, maaf. Jadi aku jawab di sini karena insya Allah kalau misalnya aku nggak sibuk, aku pasti bakalan balas DM-nya. Dan terima kasih yang sudah menonton video aku, dan terima kasih juga untuk yang subscribe. Nantikan giveaway dari aku buat kalian yang sering nonton video aku. Itu aja video aku hari ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, kalian subscribe dulu. Yang suka video ini, kalian like. Dan jika yang kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Dan apabila informasi ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.